Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan dan membahas mengenai analisis biaya, laba, dan volume. Apa itu? Analisis biaya, laba, dan volume, atau yang sering kita sebut juga dengan CVP analisis, ya, itu adalah dua hal yang sama, hanya kalau analisis biaya, laba, dan volume itu bahasa Indonesianya, sedangkan kalau CVP analisis ini adalah bahasa Inggris. Tapi untuk kepanjangannya ini akan sama dengan analisis biaya, laba, dan volume. Kalau kita lihat ya, misalkan C-nya di sini adalah cost. Kalau kita bahasa Indonesia kan berarti artinya adalah biaya ya. Sama-sama biaya. Lalu yang V-nya di sini kita namakan volume. Kalau kita bahasa Indonesia kan adalah sebagai volume, dan P-nya atau profit ya, kalau kita bahasa Indonesia kan adalah laba. Jadi sama. Nah, kalau kepanjangannya berarti cost, volume, profit. Nah, lalu apa CVP analisis? CVP analisis adalah analisis untuk menentukan penjualan dan bauran produk yang diperlukan untuk mencapai tingkat laba yang diinginkan. Nah, jadi CVP analisis ini bisa kita gunakan untuk perusahaan baik di bidang jasa, dagang, dan juga manufaktur. Nah, dan CVP analisis ini bisa digunakan untuk dan diperlukan, bahkan sangat diperlukan untuk perusahaan baik itu dari skala besar, skala kecil, sampai dengan skala mikro. Dengan menggunakan CVP analisis ini, sebuah perusahaan jadi mengetahui, misalkan sebuah perusahaan mikro di sini memutuskan untuk menjual produk keripik jamur, di mana satu bungkus keripik jamur di sini berat bersihnya adalah 200 gram, dan satu bungkus ini oleh perusahaan diberi harga sebesar misalkan adalah 10.000. Nah, dengan harga 10.000 sebanyak 200 gram ini, ketika perusahaan ingin memperoleh laba 1 juta dalam 1 bulan, maka berapa bungkus yang harus dijual? Nah, CVP analisis ini bisa menjawab analisis-analisis seperti itu. Atau misalkan ketika kita ingin memulai usaha, nah biasanya sebuah perusahaan yang baru startup usahanya, di sini paling tidak saya harus mencapai titik BEP, di mana pendapatan saya harus sama dengan biaya ketika emang saya tidak bisa memperoleh laba. Nah, lalu ketika saya baru memulai menjual keripik jamur ini dengan harga 10.000, nah ketika saya ingin memperoleh impas ya, modal yang saya keluarkan dan pendapatan yang saya terima adalah sama, maka berapa bungkus keripik yang harus saya jual? Nah, CVP analisis ini bisa menjawab hal-hal tersebut. Kemudian di dalam CVP analisis terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan ketika menggunakan analisis ini. Yang pertama adalah biaya dapat dipisah ke biaya tetap dan biaya variabel. Nah, saya akan mengingatkan kembali, biaya tetap adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan di mana besarannya adalah tetap, dia tidak terpengaruh oleh besar kecilnya barang yang diproduksi ataupun yang dijual, atau tidak terpengaruh oleh volume-volume kegiatan di dalam sebuah perusahaan. Contohnya adalah di sini biaya sewa gedung.
Nah, berapapun yang mau diproduksi oleh sebuah perusahaan, misalkan mau memproduksi 100 produk ataupun 1000 produk, maka biaya sewa yang kita keluarkan setiap bulannya, setiap tahunnya adalah sama. Misalkan 100 juta setiap tahun, berarti ya setiap tahun akan kita keluarkan sebanyak 100 juta, berapapun yang diproduksi, mau 100 produk, mau 1000 produk, mau 10.000 produk, biaya sewanya akan tetap 100.000. Sedangkan kalau biaya variabel adalah biaya di mana biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tapi besarannya bisa berubah-ubah sesuai dengan volume kegiatan sebuah perusahaan atau sesuai dengan jumlah barang yang diproduksi atau jumlah barang yang kita jual. Contohnya kalau di dalam biaya produksi adalah biaya bahan baku dan juga biaya tenaga kerja langsung mungkin kalau dibayar sesuai dengan produk yang dikerjakan. Kalau bahan baku jelas ini termasuk dari biaya variabel. Ingin memproduksi 10 bungkus jamur, 100 bungkus jamur, dan 10.000 bungkus jamur, maka bahan baku jamur ya, biaya bahan baku jamur yang kita keluarkan akan berbeda, di mana semakin besar atau semakin banyak jamur yang kita produksi, maka semakin besar biaya bahan baku jamur yang kita keluarkan. Jadi perusahaan yang mempraktekkan CVP analisis atau menggunakan CVP analisis dalam sebuah perusahaannya harus bisa memisahkan, wajib memisahkan biaya-biaya yang dikeluarkan, biaya-biaya operasionalnya ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Itu yang pertama. Lalu asumsi yang kedua adalah dalam perusahaan yang menghasilkan dan menjual banyak produk, bauran penjualannya konstan. Contohnya tadi sebuah perusahaan di sini selain menjual keripik jamur, ternyata juga menjual keripik pisang. Nah, ini kan akan ketahuan ya, asumsi ini akan berguna pada perusahaan-perusahaan yang menjual lebih dari satu produk. Tapi ketika kita melihat pada kenyataannya, pada prakteknya, sebuah perusahaan itu emang biasanya di sini menjual beberapa produk. Tadi ya, contohnya adalah menjual keripik jamur dan keripik pisang. Pada suatu kondisi tertentu ya, untuk menghasilkan titik impas ya. Nah, pada suatu kondisi tertentu ya, ketika kita ingin mendapat titik impas, maka bauran produk yang kita peroleh adalah harus menjual 20 produk keripik jamur dan 25 produk keripik pisang. Maka sebuah perusahaan di sini bisa mencapai titik impas. Tapi ketika kondisinya berubah, ternyata bauran produknya berubah, misalkan di sini ternyata 30 keripik jamur yang terjual sama 20 keripik pisang yang terjual, maka perhitungan titik impasnya pun juga akan berubah. Jadi ketika bauran produknya berubah, maka perhitungan titik impasnya, analisis titik impasnya, analisis target labanya juga akan berubah. Analisis margin kontribusinya juga akan berubah. Itu adalah asumsi yang kedua. Ya, jadi selama bauran produknya di sini tidak berubah, maka perhitungan titik impasnya di sini akan tetap sama, dan perhitungan-perhitungan lainnya, margin kontribusi, margin keamanan, dan sebagainya. Tapi ketika bauran produknya di sini atau bauran penjualannya di sini berubah, maka kita harus menghitung ulang titik impas dan analisis yang lain. Yang dinamakan bauran produk tadi itu ya, kita menjual 30 keripik pisang, 25 keripik
jamur dan sebagainya. Itu yang kita namakan bauran. Ketika perusahaan di sini menjual lebih dari satu produk. Lalu asumsi yang ketiga adalah harga jual konstan sepanjang kisaran relevan tertentu. Jadi perhitungan CVP analisis ini akan sama ketika harga jualnya ini tetap. Tadi misalkan di sini perusahaan tadi menjual dua produk, ada keripik jamur dan keripik pisang. Keripik jamur seharga 10.000 per bungkus, keripik pisang misalkan seharga 12.500 per bungkus. Maka perhitungan TT impasnya ya ketika kita menghitung TT impas dengan harga 10.000 dan 12.500 ini diperoleh bahwa yang harus terjual adalah 25 keripik jamur dan 20 keripik pisang. Maka di sini perusahaan akan mencapai TT impas ya atau BEP. Namun ketika pada kondisi tertentu, misalkan sekarang nih sekarang ini adalah kondisi COVID ya, kondisi COVID, maka bahan baku semuanya naik. Nah, sehingga harga per bungkusnya pun berubah. Yang semula keripik jamur di sini menjadi 10.000 menjadi 12.500, yang keripik pisang menjadi 15.000. Nah, maka kita harus menghitung ulang untuk titik impasnya lagi. Ketika perusahaan ingin mencapai titik impas, tidak lagi seperti pada bauran yang pertama, 20 yang terjual keripik jamur, keripik pisang yang terjual 25, enggak lagi. Tetapi harus sudah kita hitung lagi, karena akan berubah bauran produknya, seperti itu. Nah, lalu kita akan mengenai konsep-konsep CVP yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini. Ada 3 konsep yang akan saya bahas. Yang pertama adalah margin kontribusi, yang kedua BEP atau break even point atau yang lebih kita kenal dengan TT impas, dan yang ketiga adalah margin keamanan. Akan membahas yang pertama dulu, yaitu margin kontribusi. Apa itu margin kontribusi? Margin kontribusi adalah besaran bagian setiap rupiah untuk menutup biaya tetap dan menghasilkan laba. Jadi, pengertian margin kontribusi itu minimal laba itu bisa menutup biaya tetap yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan. Kalau tadi yang saya contohkan adalah biaya sewa gedung, di mana sebuah perusahaan di sini harus membayar sewa gedungnya sebesar 100 juta. Jadi, kalau margin kontribusi itu minimal laba yang diperoleh perusahaan dalam 1 tahun ini bisa digunakan untuk membayar biaya sewa sebesar 100 juta. Itu yang kita namakan margin kontribusi. Ini merupakan salah satu analisis di dalam CVP. Lalu, bagaimana cara menghitung margin kontribusi? Ada 2 rumus yang harus kalian pelajari. Yang pertama, cara menghitung margin kontribusi adalah sama dengan penjualan dikurangi dengan biaya variabel. Nah, ini adalah salah satu fungsi mengapa di dalam asumsi CVP kita harus memisahkan antara biaya tetap dengan biaya variabel. Karena di dalam rumus-rumus analisis CVP di sini kita akan selalu menggunakan biaya variabel dan biaya tetap secara terpisah. Nah, selain kita menghitung margin kontribusi, kita juga bisa menghitung rasio margin kontribusi. Bagaimana caranya? Rasio margin kontribusi sama dengan margin kontribusi yang tadi kita peroleh dari rumus pertama, kita bandingkan atau kita bagi dengan penjualan, kita kali dengan 100%. Langsung saja kita masuk ke dalam contoh soal pertama. Contoh soal pertama,
Misalkan adalah pada bulan Juni 2018 PT JKS menjual 150 unit produknya dengan harga 3.500 per unit. Ya, jadi saya ulangi 3.500 ini ya adalah biaya per unitnya. Dan biaya variabel per unitnya adalah 2.625. Sedangkan biaya tetap bulanan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan adalah Rp75.000. Maka berapa margin kontribusi dan rasio margin kontribusinya? Maka bisa kita hitung dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah margin kontribusi. Ingat, margin kontribusi adalah penjualan kita kurangi dengan biaya variabel, maka bisa kita peroleh 3.500 ya. 3.500 ini adalah penjualan. Kenapa Bu 3.500? Karena yang kita masukkan adalah per unitnya. Jadi kita ingin coba mencari margin kontribusi per unitnya. Makanya penjualan hanya kita masukkan adalah harga jual per unitnya. Kita kurangi dengan biaya variabel per unit juga, karena yang ingin kita ketahui adalah per unitnya sebesar Rp2.625. Maka bisa kita peroleh sebesar margin kontribusinya adalah Rp875 per unit, kalau per unit. Nah, bagaimana kalau kita ingin mencari margin kontribusi secara keseluruhan? Maka bukan per unit lagi, ya. Maka 3.500 ini harus kita kalikan dengan yang namanya 150. Nah, ini harus kita kalikan. Begitu juga 2.625 ini harus kita kalikan dengan 150 kalau kita ingin mencari margin kontribusi secara keseluruhan. Tapi kalau per unit, maka cukup per unitnya aja yang kita masukkan. Lalu, berapa rasio margin kontribusinya? Bisa kita peroleh dengan cara sebagai berikut. Rasio margin kontribusi sama dengan margin kontribusi kita bagi dengan penjualan kita kali 100%. Nah, margin kontribusi yang kita peroleh adalah 875 tadi dari rumus yang pertama ini ya. Kita bagi 3.500 penjualan karena per unit yang kita cari, kita kali 100%. 875 dibagi 3.500 sama dengan 0,25 kita kali 100% sama dengan 25%. Nah, perlu kalian ketahui, rasio margin kontribusi mau kita hitung dengan hasil margin kontribusi per unit atau hasil margin kontribusi secara keseluruhan, di sini hasilnya harusnya adalah sama. Ya, saya ulangi, rasio margin kontribusi mau dihitung berdasarkan per unit atau secara keseluruhan, hasilnya akan sama-sama 25%. Berikutnya adalah contoh laporan margin kontribusi. Bisa kita lihat di dalam slide ini ada contoh laporan margin kontribusi. PT JKS laporan laba rugi kontribusi bulan Juni 2018. Kita bisa melihat ya, totalnya tadi yang terjual adalah 150 unit. Ini adalah berdasarkan soal ya, 150 unit, maka penjualannya bisa 3.500 per unit ini kita kalikan dengan 150 unit, maka dapat Rp525.000. Lalu biaya variabel ya, kalau kita
berhasil dijual sebanyak 150 unit, maka per unit 2.625 kita kali dengan 150 unit dapat 393.750. Maka tadi margin kontribusi ya, kalau kita hitung per unit hasilnya adalah 3.500, kita kurangi 2.625, maka hasilnya adalah 875. Sama seperti pada slide sebelumnya. Atau kalau tadi saya katakan ingin menghitung keseluruhan, maka semua harus kita kalikan dengan unitnya. Ya, semua harus kita kalikan dengan unitnya, maka penjualan dikurangi dengan biaya variabel, yaitu Rp525.000, kita kurangi dengan Rp393.750, hasilnya maka Rp131.250, itu margin kontribusi. Jadi kalau per unitnya di sini harus memberikan untung atau margin kontribusi sebesar Rp875, kalau secara keseluruhan maka akan memperoleh margin kontribusi sebesar Rp131.250. Nah, lalu biaya margin kontribusi kita kurangi dengan biaya tetapnya. Tadi ini adalah dapat dari soal di depan, bisa kalian lihat di slide sebelumnya, kita dapat dengan laba usaha. Jadi margin kontribusi dikurangi biaya tetap, hasilnya sama dengan laba usaha, yaitu Rp56.250. Nah, kalau kita lihat lagi, setidaknya margin kontribusi ini ya, margin kontribusi yaitu Rp131.250 ini ya, setidaknya bisa menutupi biaya tetap sebesar Rp75.000 ini. Itu yang kita namakan margin kontribusi. Jadi setidaknya dia bisa buat membayar biaya tetap sebesar Rp75.000 itu. Nah, lalu kalau kita lihat di dalam kolom terakhir di sini adalah prosentase. Yang namanya penjualan, prosentasenya nilainya selalu 100%. Sedangkan kalau margin kontribusi tadi ya di slide sebelumnya bisa kita cari dari 875 kita bagi dengan 3.500 kita kali 100% atau 131 kita bagi 525 kita kali 100%, maka hasilnya adalah 25% ini. Jadi terserah, kalian bisa menghitung dengan menggunakan per unit ataupun dengan totalnya, hasilnya akan sama. Nah, lalu untuk mencari biaya variabel, prosentasenya bisa kita cari kebalikannya. Kalau tadi kebalikannya ya, kalau biaya variabel adalah 2.625 per atau dibagi 3.500 kita kali 100%. Ya, karena penjualannya adalah 100%. Maka hasilnya 75%. Atau sama saja 393 ini kita bagi dengan Rp525.000 kita kali dengan 100%, maka hasilnya adalah sama, yaitu sebesar 75%. Lalu informasi margin kontribusi di sini menjadi faktor penting pada banyak keputusan dalam sebuah perusahaan. Karena perusahaan yang baik setidaknya margin yang diperoleh atau laba yang diperoleh itu bisa dibuat membayar biaya-biaya tetap yang terjadi di dalam sebuah perusahaan. Apa saja manfaat margin kontribusi untuk keputusan produk apa yang akan diproduksi atau dijual? Karena ketika kita mengetahui ternyata margin kontribusinya di sini misalkan minus ya, maka perlu nggak kita menjual produk itu? Perlu nggak? Atau kita harus mengganti produk yang lain? Seperti itu. Yang kedua adalah kebijakan harga mana yang akan kita ikuti. Tadi contohnya,
Keripik jamur dan keripik pisang dengan harga 10.000 dan 12.500 bisa nggak dengan menjual dengan dua harga tersebut perusahaan memperoleh margin kontribusi? Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah strategi pemasaran yang akan digunakan. Ketika ingin meningkatkan margin kontribusi, maka strategi pemasaran seperti apa yang harus kita tingkatkan? Misalkan, yang semula keripik jamur dan keripik pisang di sini dijual secara offline di dalam sebuah outlet, mungkin perusahaan juga perlu menjual secara online sehingga pemasarannya bisa yang semula dari hanya di sebuah kota, misalkan Kota Malang, bisa menjadi Jawa Timur, bisa menjadi seluruh Indonesia dan sebagainya. Seperti itu. Yang ketiga, jenis fasilitas produktif apa yang akan dibeli. Nah, fasilitas-fasilitas produktif itu seperti kira-kira kita memerlukan mesin apa saja sih untuk menghasilkan kedua produk ini, apa yang harus kita beli agar fasilitas dengan harga yang minimalis, dengan yang efisien, tapi bisa menghasilkan margin kontribusi yang lebih besar. Itu adalah salah satu contoh soal dari margin kontribusi. Selanjutnya adalah tentang TT Impas atau BEP atau Break Even Point. Apa itu? Ya, TT Impas atau BEP ini sebenarnya sudah pernah dipelajari oleh beberapa mata kuliah seperti pengantar ilmu ekonomi atau ekonomi mikro dan makro. Nah, lalu BEP adalah tingkat aktivitas di mana suatu organisasi tidak mendapat laba dan juga tidak menderita rugi, sehingga kesimpulannya adalah total pendapatan yang diterima oleh perusahaan sama dengan total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut, atau laba sama dengan 0. Atau kalau kita lihat dari margin kontribusi, maka TT Impas atau BEP terjadi ketika margin kontribusi atau total margin kontribusi yang diterima oleh sebuah perusahaan sama dengan biaya tetapnya. Dengan menggunakan contoh soal pada slide sebelumnya, yaitu contoh soal PT JKS, ya, yaitu dari kasus sebelumnya diketahui tadi, misalkan di sini kalau sebelumnya kan sudah ketahuan nih 150 unit yang terjual. Sekarang kita balik. Kita tahu harga jual per unitnya Rp3.500, biaya variabel per unitnya Rp2.625, dan biaya tetap bulanan yang dikeluarkan adalah Rp75.000. Dengan kondisi harga jual dan biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut, maka berapa yang harus dijual agar perusahaan di sini memperoleh TT Impas atau Break Even Point? Maka penyelesaiannya adalah, lalu bagaimana cara menghitung dari kasus sebelumnya? Ingat bahwa asumsi di dalam TT Impas atau BEP adalah total pendapatan yang kita terima sama dengan total biaya yang kita keluarkan, atau laba sama dengan 0. Nah, rumus penjualan adalah yang harus kita ketahui, penjualan itu selalu sama dengan total biaya kita tambah dengan laba. Tapi diingat lagi, asumsi di dalam CVP analisis, biaya harus kita pisahkan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Maka penjualan sama dengan biaya tetap ditambah total biaya variabel, kita tambah dengan laba. Lalu, cara menghitung TT Impas bisa kita lakukan dengan menggunakan beberapa cara. Yang pertama adalah bisa kita menggunakan dengan asumsi berikut, yaitu total pendapatan sama dengan total biaya. Dan yang kedua bisa kita gunakan dengan cara margin kontribusi. Yang pertama dulu
adalah dengan cara asumsi total pendapatan sama dengan total biaya. Maka bisa kita peroleh dari penjualan kalau kita panjangkan rumusnya menjadi harga jual kita kali dengan unit yang dijual. Sama dengan biaya tetap ini sudah kita ketahui sebesar 75.000, sedangkan total biaya variabel tadi diketahui sebesar 2.625, karena unit yang terjual belum ketahuan berapa, maka kita beri dengan tanda X ini. Ditambah dengan 0. Ingat, asumsi titik impas adalah laba sama dengan 0. Sama dengan 3.500 ya, yang diketahui adalah harga jual tadi 3.500, karena kenapa ini X? Karena belum ketahuan berapa unit yang terjual agar perusahaan memperoleh titik impas. Sama dengan 75.000 kita tambah 2.625X kita tambah 0. Maka seperti penyelesaian pada soal-soal matematika lainnya, maka yang sama-sama dengan X ini kita pindah ya, 2625 ini kita pindah ke sisi yang berlawanan, yaitu sisi kiri. Yang semula tandanya adalah ditambah, maka karena berpindah berubah menjadi minus. Maka 3.500 X kita kurangi 2.625X sama dengan 75.000 ditambah 0. Hasilnya 3.500 kita kurangi 2.625, hasilnya adalah 875X. 75.000 kita tambah 0 sama dengan 75.000. Maka X sama dengan 75.000 kita bagi 875 ya, seperti penyelesaian pada matematika lainnya, sama dengan dapat 85,71 unit. Nah, lalu kita hitung titik impas dalam rupiah. Caranya bagaimana? Caranya adalah unit titik impas tadi kan sudah ketemu 85,71 ini ya, kita pindahkan di sini, kita kalikan dengan harga jual per unit. Tadi kan sudah diketahui dalam soal harga jual per unit 3.500 sama dengan 300 rupiah ini. Nah, kesimpulan dari dua perhitungan di atas, maka bisa dikatakan perusahaan akan memperoleh titik impas atau tidak memperoleh laba dan juga tidak mengalami rugi jika perusahaan berhasil menjual sebesar 85,71 unit produknya atau sebesar Rp300.000. Lalu, untuk menghitung titik impas dalam rupiah, juga bisa kita hitung dengan menggunakan cara rasio. Pada slide sebelumnya, silahkan dilihat pada laporan PT JKS, di laporan laba rugi kontribusi, bisa kita lihat bahwa kita sudah menghitung prosentasenya, di mana penjualan adalah 100%, lalu biaya variabelnya adalah 75% dan margin kontribusinya adalah 25%. Bisa kita masukkan ke dalam rumus di atas ini. Maka sama dengan rasio penjualan sama dengan rasio biaya variabel ditambah biaya tetap ditambah laba. Rasio penjualan tadi adalah 100%, artinya adalah 1. Maka kita tulis dengan X. Sama dengan rasio biaya variabel tadi 75%, atau kalau kita desimalkan adalah 0,75 X kita tambah biaya tetapnya 75.000, kita tambah labanya adalah 0. Seperti penyelesaian pada langkah pertama di atas, maka yang sama-sama X ini kita pindahkan ke sisi yang berlawanan. Sehingga dari plus berubah juga menjadi minus.
ya. Jadi X kurangi 0,75 X sama dengan 75.000. Artinya adalah 1 kita kurangi dengan 0,75 sama dengan 0,25 X sama dengan 75.000. Maka X sama dengan 75.000 kita bagi dengan 0,25. Kita pindah sama dengan sebesar Rp300.000. Untuk penyelesaiannya, kalian boleh memilih yang menurut kalian mudah. Nah, selain dengan menggunakan cara yang pertama ini, penyelesaiannya juga bisa kita gunakan dengan metode margin kontribusi. Ada di slide selanjutnya. Kita ingat, kalau dengan menggunakan metode margin kontribusi, TT impas dalam sebuah perusahaan terjadi jika total margin kontribusinya sama dengan biaya tetap. Ya, nah, perbedaannya dengan cara yang pertama, kalau dalam metode margin kontribusi, kalian harus menghafal rumusnya. Atau rumusnya di sini adalah sifatnya tetap, paten. Ya, jadi kita bisa mencari impas dalam unit dan juga impas dalam rupiah. Kalau impas dalam unit bisa kita cari dengan menggunakan rumus biaya tetap kita bagi dengan margin kontribusi per unit. Hati-hati, margin kontribusi per unit. Maka kita peroleh tadi adalah biaya tetap tadi di dalam soal diketahui sebesar 75.000. Sedangkan margin kontribusi per unit tadi bisa kita lihat dalam penyelesaian di margin kontribusi, yaitu sebesar Rp875. Maka sama dengan 85,71 unit. Hasilnya pasti sama dengan cara yang pertama. Sedangkan impas dalam rupiah adalah bisa kita peroleh dengan rumus biaya tetap kita bagi rasio margin kontribusi. Maka kita peroleh adalah biaya tetapnya 75.000 kita bagi rasio margin kontribusi bisa kalian lihat dalam laporan PT JKS-nya, yaitu sebesar 25%. Hasilnya adalah Rp300.000. Hasilnya sama jika dengan menggunakan cara yang pertama. Menggunakan dengan cara apapun akan memperoleh hasil yang sama. Artinya pun juga sama. Nah, sebuah perusahaan akan memperoleh TT impas jika berhasil menjual sebanyak 85,71 unit atau Rp300.000. Hal ini bisa kita buktikan ketika kita membuat laporan margin kontribusi atau laporan laba rugi kontribusi. Bisa kita lihat pada slide selanjutnya. Kita bisa melihat ya, jika menghasilkan TT impas benar nggak margin kontribusi sama dengan biaya tetap. Kita lihat tadi kalau berdasarkan soal TT impas ya, sebuah perusahaan baru bisa mencapai TT impas apabila berhasil menjual sebanyak 85,71 unit. Ya, jadi ya bukan menggunakan 150 unit lagi, tapi 85,71. Maka penjualan per unit ataupun persentase tidak akan berubah karena sifatnya adalah per unit selama harga jualnya tidak berubah, biaya variabel yang kita keluarkan juga tidak berubah, maka margin kontribusi per unit ini akan sama. Tapi bisa kita lihat pada totalnya. Penjualan sama dengan 3.500 kita kali 85,71 unit sama dengan Rp300.000 ya.
Lalu biaya variabelnya adalah 2.625, kita kali 85,71 dapat Rp225.000 ya. Lalu margin kontribusi bisa kita peroleh dari Rp300.000 penjualan, kita kurangi biaya variabel yaitu Rp300.000, kita kurangi Rp225.000, maka kita peroleh sebesar Rp75.000. Bisa kita lihat bahwa besaran margin kontribusinya ya di sini sama dengan besaran biaya tetapnya, yaitu sama-sama Rp75.000. Ini yang terjadi ketika perusahaan mengalami TT impas. Jadi, margin kontribusi sama dengan biaya tetap. Maka laba usaha yang diperoleh di sini akan 0 sesuai dengan asumsi atau konsep dari TT impas, tidak memperoleh laba dan juga tidak memperoleh rugi. Ya, itu untuk pembahasan mengenai TT impas. Selain itu, CVP analisis juga bisa kita gunakan untuk membahas analisis target laba. Nah, misalkan dengan contoh yang sebelumnya juga, ya, berdasarkan soal di atas juga, dengan harga jual 3.500, biaya variabelnya 2.625 per unit, dan juga biaya tetapnya 75.000, perusahaan ingin menargetkan untuk memperoleh laba sebesar Rp100.000. Tadi ya diketahui, berarti ketika kita ingin menganalisis target laba, di sini yang 150 unit sudah tidak berlaku lagi, karena kita ingin memperoleh laba sebesar 100.000. Justru kita harus mencari berapa sih yang harus terjual, berapa sih produk yang harus terjual untuk memperoleh laba sebesar Rp100.000. Ya, bisa kalian lihat di slide ya, harga jualnya sama 3.500 per unit, biaya variabelnya sama 2.625 per unit, biaya tetapnya juga sama 75.000, dan laba usaha yang diinginkan juga adalah Rp100.000. Maka penyelesaiannya juga bisa dengan menggunakan cara yang pertama atau dengan cara kedua. Kita lakukan dulu dengan cara yang pertama, yaitu dengan menggunakan rumus berikut. Penjualan sama dengan total biaya ditambah laba, penjualan sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel atau total biaya variabel, kita tambah dengan laba. Maka kita turunkan sebagai berikut. Tadi harga jualnya tetap 3.500, karena unit yang terjual nggak diketahui, makanya kita kita kalikan dengan X sama dengan 75.000, kita tambah 2.625 biaya variabelnya, kita juga kalikan dengan X karena belum ketahuan unit yang dijual, dan kita tambah dengan 100.000. Kenapa 100.000? Karena perusahaan menargetkan labanya sebesar Rp100.000, tidak 0 lagi. Maka kita seperti pada penyelesaian matematika biasanya, ya, yang pada cara pertama seperti biasa, 2.625 ini kita pindahkan ke sisi yang berlawanan dan tandanya berubah menjadi minus. Berarti 3.500 X kita kurangi dengan 2.625X sama dengan 75.000, kita tambah dengan 100.000. Maka 3.500 kita kurangi 2.625X, kita peroleh sebesar 875X. Sama dengan 75.000, kita tambah 100.000 sama dengan 175.000. Maka X sama dengan 175, kita bagi 875 sama dengan 200 unit. Itu dalam unit. Kalau kita ingin menghitung dalam rupiah adalah sebagai berikut. Jadi tinggal karena kita sudah mengetahui unitnya adalah 200 ya, maka tinggal 200 unit kita kali dengan harga jual per unitnya yaitu Rp3.500. Maka diperoleh sebesar Rp700.000. Atau bisa juga di dalam rupiah kita bisa menghitung dengan menggunakan rasionya.
Ingat, rasionya tidak berubah. Ya, dengan seperti pada titik impas, maka bisa kita peroleh rasio penjualan sama dengan rasio biaya variabel, kita tambah biaya tetap, kita tambah dengan laba. Ingat, rasio penjualan selalu 100%, maka dia X sama dengan 1, ya kan? 100% itu kan 100, kita bagi 100, makanya hasilnya adalah 1. Kita asumsikan sebagai X. Sedangkan rasio biaya variabel tadi 75%, kalau kita desimalkan berarti 75 kita bagi 100 yaitu sebesar 0,75x. Kita tambah biaya tetapnya 75.000, kita tambah 100.000. Seperti sebelumnya, maka 0,75 kita pindahkan ke sisi yang berlawanan, berarti X kurangi 0,75, X sama dengan 175.000. 1 dikurangi 0,75 sama dengan 0,25x sama dengan 175.000. Maka X sama dengan 175.000 kita bagi 0,25, X sama dengan 700.000 rupiah. Hasilnya sama dengan menggunakan cara apapun. Yang artinya adalah ketika perusahaan ingin memperoleh laba sebesar 100.000 dengan asumsi harga jualnya per unitnya sama 3.500 dan biaya variabel yang dikeluarkan juga sama 2.625, maka perusahaan harus berhasil menjual sebanyak 200 unit produk atau sebesar 700.000 rupiah. Dan unit dan besaran ini akan berubah ketika harga jual kita berubah. Bu, bagaimana kalau ternyata harga jualnya naik nih menjadi 5.000 per unit? Maka analisis target laba ini sudah tidak berlaku dan kita harus menghitung ulang. Seperti itu. Nah, itu adalah cara yang pertama. Cara yang kedua juga bisa kita menggunakan dengan teori margin kontribusi. Metode margin kontribusi sama dengan menggunakan rumus yang sama pada penyelesaian titik impas atau BEP, yaitu tadi ya, impas dalam unit berarti biaya tetap, cuma kita tambahkan target laba. Kenapa? Ya, karena sudah ada target labanya. Nah, tadi kenapa, Bu, pada titik impas tidak ada target labanya? Ingat, karena labanya adalah 0. Tapi ketika ada labanya, maka biaya tetap ditambah target laba, kita bagi margin kontribusi per unit. Maka kita peroleh sebesar Rp175.000, kita bagi 875 per unit sama dengan 200 unit. Hasilnya sama seperti dengan cara yang pertama. Begitu juga dalam rupiah. Berarti sama, biaya tetap juga kita tambah dengan target labanya, kita bagi rasio margin kontribusi. Maka sama dengan biaya tetapnya tadi 75.000, kita tambah 100.000, kita bagi dengan 25%. Hasilnya adalah Rp700.000. Sama juga silahkan kalian memilih cara yang menurut kalian mudah. Ya, ingat yang membedakan adalah ketika titik impas labanya adalah 0, sedangkan kalau target laba berarti kita tambah dengan laba yang diinginkan. Nah, itu adalah contoh titik impas dengan analisis target laba. Kita akan membahas konsep CVP yang ketiga, yaitu margin keamanan. Margin keamanan atau yang sering kita sebut dengan MOS, yaitu atau MOS itu bukan masa orientasi sekolah, tetapi margin of safety. Apa itu? Margin keamanan atau MOS adalah menunjukkan jumlah sampai seberapa besar penjualan dapat turun sehingga sampai pada titik impas. Atau pemahaman lebih mudahnya, margin keamanan adalah untuk analisis untuk melihat titik aman perusahaan agar tidak mengalami kerugian itu berapa unit sih yang harus dijual, berapa pendapatan yang harus diterima. Itu inti dari margin keamanan.
keamanan. Ya, paling enggak sampai pada titik impas. Berapa sih penjualan ini boleh turun? Seperti itu. Margin keamanan di sini digunakan atau dimanfaatkan untuk manajemen sebagai acuan bagi manajemen agar lebih berhati-hati dalam memelihara tingkat penjualan yang sudah dicapai, agar perusahaan tidak mengalami penurunan penjualan atau sampai pada suatu tingkat yang merugikan. Tadi itu ya, seperti pengertiannya adalah titik aman perusahaan. Seenggaknya ketika kita ingin pada kondisi biasanya kita menjual 150 unit, misalkan karena sekarang di sini adalah COVID, setidaknya penjualan kita tuh turunnya itu berapa unit agar kita tetap di batas yang aman, tidak mengalami kerugian. Lalu bagaimana cara menghitung margin keamanan atau MOS? Bisa dengan menggunakan kasus sebelumnya, bisa kalian lihat kasus sebelumnya pada margin kontribusi dengan perusahaan yang sama, yaitu PT JKS, ya, dengan menjual harga, ya, tadi kan menjual 150 unitnya dengan harga Rp3.500. Dan tadi kita ketahui titik impasnya kita hitung pada slide sebelumnya sebesar 85,71 unit. Maka margin keamanan bisa kita peroleh dari rumus berikut, yaitu margin keamanan sama dengan total penjualan kita kurangi titik impas. Penyelesaiannya bisa kalian lihat pada slide selanjutnya. Dengan menggunakan rumus pada slide sebelumnya tentang margin keamanan atau MOS, bisa kita lihat penyelesaian soalnya sebagai berikut. Nah, tadi ya soalnya kan diketahui dengan menjual 150 unit dengan harga 3.500, maka kita akan memperoleh pendapatan sebesar Rp525.000. Ya, bisa kita lihat juga di laporan laba rugi kontribusi. Nah, lalu pada slide sebelumnya, pada pembahasan titik impas, kita juga sudah menghitung unit impas, ya. Jadi berapa unit yang harus kita jual, yaitu sebesar 85,71 unit agar perusahaan memperoleh titik impas. Maka kita kali dengan 3.500, kita peroleh pendapatan sebesar Rp300.000. Dengan menggunakan rumus margin keamanan, yaitu penjualan, kita kurangi titik impas, ya, yaitu Rp525.000, kita kurangi dengan Rp300.000, maka kita peroleh margin keamanan sebesar Rp225.000. Nah, lalu bagaimana kalau kita ingin menghitung prosentase margin keamanan? Sama seperti dengan menghitung prosentase biaya variabel dan juga prosentase margin kontribusi, maka kita bisa peroleh prosentase margin keamanan, yaitu sebesar margin keamanan yang kita hitung di atas, ya, yaitu sebesar Rp225.000, kita bagi 525, yaitu penjualan. Jadi penjualan selalu kita jadikan sebagai pembanding atau pembagi dalam menghitung prosentase apapun, baik itu biaya variabel atau margin kontribusi. Kita kali dengan 100%, maka kita peroleh sebesar 42,86%. Lalu, bagaimana kalau cara ingin menghitung margin keamanan di dalam unit? Maka mudah, tinggal 225, yaitu margin keamanan yang kita peroleh di atas, kita bagi dengan harga jual per unitnya, yaitu 3.500, maka kita peroleh sebesar 64,29 unit. Dari perhitungan di atas, ya, dapat kita interpretasikan hasil analisisnya sebagai berikut. Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa dari total yang biasanya
PT JKS di sini menjual yaitu sebesar 150 unit, maka perusahaan belum mengalami kerugian bila penjualannya turun sebesar Rp225.000 atau 42,86% atau sebesar 64,29 unit. Jadi, misalkan yang biasanya di sini perusahaan berhasil menjual 150 unit karena selama masa pandemi ini penjualannya adalah turun, maka perusahaan tetap tidak mengalami kerugian jika dari 150 unit ini yang biasanya terjual, ini penjualannya menjadi turun sebesar 64,29 unit. Perusahaan masih ada di batas keamanan. Atau setidaknya bisa menjual 85,71 unit. Maka perusahaan masih belum mengalami kerugian. Bisa dikatakan perusahaan masih di titik aman. Nah, dari hasil analisis margin keamanan berikut ya, dengan melihat kondisi-kondisi yang ada, maka di sini perusahaan bisa menyusun langkah-langkah manajemen. Jadi manajemen di sini hanya dapat merumuskan berbagai strategi yang harus digunakan, yang harus dilakukan dari strategi pemasaran mungkin dan sebagainya, strategi produksi ya, dari taktik dan langkah-langkah operasional untuk bertahan agar penjualan tidak mengalami abrasi. Jadi abrasi itu adalah mengalami tingkat kerugian yang besar sampai melebihi laba angka margin keamanan ya, sampai melebihi itu. Itu adalah pembahasan mengenai margin keamanan atau MOS. Materi selanjutnya yang saya bahas adalah tentang analisis titik penutupan usaha. Apa itu? Titik penutupan usaha adalah informasi yang dibutuhkan oleh manajemen tentang berapa jumlah nilai penjualan minimum sehingga perusahaan harus ditutup. Misalkan ketika kita sudah melakukan perhitungan adalah banyaknya jamur yang harus terjual agar kita tidak menutup usaha, agar usaha kita tidak sangat rugi, maka 50 bungkus yang harus terjual dalam bulan ini. Itu anggarannya setelah kita melakukan analisisnya. Tapi pada prakteknya ternyata kita hanya mampu menjual sebanyak 45 bungkus keripik jamur di pasaran. Nah, sehingga karena kita sudah menjual di minimum ya, di bawah minimum yang harusnya kita mampu menjual 50 tapi kita hanya mampu menjual 45, maka di sini manajemen harus mempertimbangkan untuk menutup usaha. Itu adalah analisis titik penutupan usaha. Lalu bagaimana cara menghitung titik penutupan usaha? Titik penutupan usaha bisa kita hitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Dalam rupiah bisa kita hitung dengan biaya tetap tunai kita bagi rasio margin kontribusi. Sedangkan dalam unit bisa kita hitung dengan biaya tetap tunai kita bagi margin kontribusi per unit. Nah, jadi yang kita gunakan di dalam analisis titik penutupan usaha adalah biaya tetap tunai. Yang perlu diketahui bahwa di dalam perusahaan di sini ada dua kategori biaya tetap. Kategori pertama adalah biaya tetap tunai, kategori kedua adalah biaya tetap non-tunai. Biaya tetap tunai dulu itu contohnya seperti biaya gaji, biaya sewa gedung. Nah, itu kan perusahaan setiap tahun misalkan atau untuk gaji setiap bulan harus mengeluarkan uang berupa tunai ke masing-masing karyawannya atau kalau sewa gedung ke pemilik gedung. Kita harus mengeluarkan uang berupa uang tunai. Itu yang kita namakan biaya tetap tunai. Sedangkan kalau biaya tetap
non-tunai itu contohnya adalah penyusutan-penyusutan yang terjadi di dalam perusahaan. Contohnya adalah penyusutan mesin, penyusutan mobil, penyusutan peralatan, dan lain-lainnya. Nah, itu kan kita tidak perlu mengeluarkan uang tunai, tapi kita hanya mengurangi dari nilai buku dari suatu peralatan tersebut atau mobil dan mesin tersebut. Ya, jadi bisa ya membedakan antara biaya tetap tunai dan biaya tetap non-tunai. Nah, di dalam analisis ini akan ada contoh soal yang saya berikan. Bisa kalian lihat pada slide selanjutnya. Dengan contoh soal yang berbeda, ya, kita menggunakan contoh soal yang berbeda dari soal-soal sebelumnya. Misalkan ada PTOP, ya, kalian bisa melihat pada slide, ada laporan laba rugi kontribusi pada bulan Juni 2019, di mana di sini perusahaan di sini biasanya mampu menjual 500 unit. Ingat, susunan dari margin kontribusi di sini adalah selalu sama. Ya, tinggal mungkin biaya variabelnya nanti terdiri apa saja, biaya tetap terdiri dari apa saja. Kita kembali pada slide ya. Kita lihat di sini PTOP berhasil menjual 5.000 unit. Maka penjualannya adalah Rp3.750.000. Sedangkan per unit Rp750. Untuk penjualan per unit bisa kita peroleh dari Rp3.750.000 kita bagi 5.000 unit, maka sama dengan Rp750 per unit. Biaya variabel dari 5.000 unit adalah Rp2.250.000, maka per unit Rp2.250.000 kita bagi 5.000 unit, sama dengan Rp450. Lalu margin kontribusi, ya, rumusnya adalah sama, penjualan kita kurangi biaya variabel, maka kalau yang 5.000 unit Rp3.750.000 kita kurangi Rp2.250.000, maka margin kontribusi adalah Rp1.500.000. Sedangkan per unit, margin kontribusi per unit Rp750, kita kurangi Rp450 sama dengan Rp300 per unit. Sedangkan untuk mencari prosentase adalah caranya sama. Ingat, penjualan prosentase selalu 100%. Maka untuk menghitung prosentase biaya variabel adalah 450 kita bagi 750 atau Rp2.250.000 kita bagi Rp3.750.000 kita kali 100%, sama dengan 60%. Sedangkan margin kontribusi bisa kita peroleh dari Rp300 per Rp750 atau Rp1.500.000 per Rp3.750.000 dikalikan 100% sama dengan 40%. Sedangkan untuk biaya tetap di sini ada dua, ada biaya tetap tunai dan biaya tetap non-tunai. Contohnya kalau dalam soal adalah biaya penyusutan. Biaya tetap tunai sebesar Rp525.000. Sedangkan biaya penyusutan adalah Rp375.000. Totalnya sebesar Rp900.000. Maka, laba yang kita peroleh adalah margin kontribusi kita kurangi biaya tetap, yaitu Rp1.500.000 kita kurangi Rp900.000, maka laba usaha sama dengan Rp600.000.
Dari contoh soal berikut sebelum saya ke pembahasan, dapat kita lihat bahwa sebuah perusahaan dalam mengimplementasikan analisis titik penutupan usaha harus mengkategorikan biaya tetap menjadi biaya tetap tunai dan biaya tetap non-tunai. Nah, untuk penyelesaian analisisnya dapat kita lanjutkan pada slide berikutnya. Jawaban, jadi untuk titik penutupan usaha dalam rupiah tadi adalah biaya tetap tunai kita bagi rasio margin kontribusi. Biaya tetap tunai bisa kita lihat pada slide sebelumnya, yaitu sebesar Rp525.000. Kita bagi rasionya juga bisa kita lihat pada slide sebelumnya, yaitu sebesar 40%, sama dengan Rp1.312.500. Sedangkan titik penutupan usaha dalam unit bisa kita peroleh dari biaya tetap tunai kita bagi margin kontribusi per unit. Maka biaya tetap tunainya adalah Rp525.000, kita bagi Rp300. Margin kontribusi per unit juga bisa kalian lihat pada slide sebelumnya. Maka sama dengan 1.750 unit. Dari perhitungan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa jika penjualan perusahaan berada di bawah titik penutupan usaha, yaitu sebesar 1.750 unit atau Rp1.320.500, maka perusahaan tidak akan mampu lagi menutup biaya tetap tunainya, yang artinya membayar gaji aja sudah nggak bisa ya kalau di bawah 1.750 unit. Tapi kalau perusahaan mampu menjual 1.750 unit, masih bisalah kita membayar gaji karyawan, membayar sewa gedung dan sebagainya. Tapi kalau ternyata kita atau perusahaan hanya mampu menjual sebesar 1.700 unit katakan, maka perusahaan sudah tidak bisa menutup biaya tetap tunainya yang memerlukan pengeluaran uang tunai perusahaan, misalkan gaji, itu sudah tidak bisa menutup lagi. Nah, untuk itu ya perusahaan bisa mempertimbangkan untuk menutup usahanya. Itu adalah contoh soal dari penutupan usaha. Pada selanjutnya, kita akan membahas pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai bauran penjualan. Namun, sebelum kita membahas tentang bauran penjualan, bisa kita membandingkan antara laporan laba rugi kontribusi pada analisis titik penutupan usaha yang penjualan minimumnya adalah sebesar 1.750 unit dengan laporan laba rugi kontribusi pada dua slide sebelumnya sebesar 5.000 unit. Bisa kita lihat kalau perusahaan berhasil menjual minimum aja, misalkan pada masa COVID ini minimum saja perusahaan bisa menjual 1.750 unit, maka bisa kita lihat dengan harga yang sama yaitu Rp750 per unit. Ya, maka bisa kita lihat penjualannya adalah Rp1.312.500. Harga jualnya sama, berarti prosentasenya tetap sama, tidak ada yang berubah. Per unitnya pun juga sama untuk biaya variabel margin kontribusinya. Biaya variabel maka 450 kita kali 1.750, kita dapat 787.500. Maka margin kontribusi sama dengan penjualan kita kurangi biaya variabel sama dengan Rp1.312.500, kita kurangi Rp787.500, maka kita peroleh margin kontribusi sebesar Rp525.000.
Sedangkan biaya tetap tunainya adalah Rp525.000, biaya penyusutan Rp375.000, kita tambahkan berarti sama dengan sebesar Rp900.000, maka laba usahanya adalah margin kontribusi, kita kurangi dengan biaya tetapnya Rp900.000 sama dengan Rp375.000. Sudah mengalami kerugian, bukan laba lagi, karena bisa kita lihat di sini adalah minus. Ya, lalu yang bisa kita lihat lagi bahwa ketika perusahaan itu aja sudah minus, sudah mengalami kerugian sebesar Rp375.000, tetapi perusahaan masih bisa membayar biaya-biaya tetap yang bersifat tunai seperti gaji, sewa gedung, dan sebagainya. Ya, nah, selain itu, bisa kita lihat bahwa ketika perusahaan mampu menjual 1.750 unit, maka margin kontribusinya sama dengan biaya tetap tunainya. Artinya, margin kontribusi ini masih bisa menutup untuk membiayai biaya-biaya tetap tunai yang terjadi di dalam perusahaan, seperti tadi, sewa gedung dan juga gaji dan sebagainya. Seperti itu. Nah, bayangkan saja kalau misalkan ternyata perusahaan di sini menjual di bawah 1.750, misalkan 1.700 unit saja. Nah, maka perusahaan di sini margin kontribusinya sudah tidak mampu menutupi biaya tetap tunainya. Artinya ini aja sudah rugi, tapi masih bisa menutupi biaya tetap tunai. Tapi kalau di bawah itu sudah semakin rugi. Oleh karena itu, perusahaan di sini bisa mempertimbangkan untuk menutup usahanya. Seperti itu. Nah, pada pembahasan selanjutnya bisa kalian lanjutkan pada slide selanjutnya. Pada slide ini kita akan membahas tentang bauran penjualan. Jadi, bauran penjualan di sini terjadi ketika perusahaan menjual lebih dari satu produk, seperti itu. Jadi, contohnya seperti tadi, misalkan sebuah perusahaan di sini tidak hanya menjual keripik jamur, tetapi juga menjual keripik pisang. Nah, ini kan artinya perusahaan di sini menjual dua produk, yaitu keripik jamur dan keripik pisang. Nah, makanya analisis bauran penjualan di sini sangat diperlukan untuk perusahaan yang memproduksi lebih dari satu produk. Lalu, apa bauran penjualan itu? Bauran penjualan merupakan komposisi relatif penjualan produk perusahaan. Dan yang kedua, terdapat dalam perusahaan yang memproduksi atau menjual lebih dari satu jenis produk. Jadi, pada perusahaan yang menjual lebih dari satu jenis produk, ketika ingin menggunakan analisis titik impas, analisis target laba, maka perusahaan bisa tetap menggunakan dengan rumus-rumus yang akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Untuk bauran penjualan bisa kita lihat pada slide berikut. Bisa kalian lihat pada slide. Di sini ada sebuah perusahaan yang menjual dua produk, yaitu permen dan roti. Ya, volume penjualan untuk permen adalah 150 permen. Ya, nanti permen akan kita singkat P. Untuk roti, volume penjualannya adalah 15 roti, kita singkat menjadi R. Maka totalnya adalah 150, kita tambah 15 sama dengan 165 unit. Lalu, untuk harga jual per unitnya, untuk penjualan permen adalah Rp50 dan roti adalah Rp400. Maka, penjualan untuk permen kita peroleh dari 150 unit permen, kita kali Rp50 sama dengan Rp7.500.
Lalu, kalau untuk roti, 15 unit roti, kita kali 400 rupiah sama dengan 6.000 rupiah. Maka total penjualannya adalah 7.500, kita tambah 6.500 sama dengan 13.500. Untuk biaya variabel permen per unitnya adalah Rp20, sedangkan roti per unit adalah Rp300. Maka untuk biaya variabel permen sama dengan 20 kita kali Rp3.000, 20 rupiah kita kali 150 unit sama dengan Rp3.000. Sedangkan untuk roti 15 unit kita kali Rp300 sama dengan Rp4.500. Maka total biaya variabel permen dan roti sama dengan 3.000, kita tambah 4.500 sama dengan Rp7.500. Sedangkan margin kontribusi, saya ingatkan lagi, untuk rumus margin kontribusi adalah penjualan kita kurangi biaya variabel. Maka untuk permen 7.500 kita kurangi Rp3.000 sama dengan Rp4.500.000. Sedangkan untuk roti sama dengan Rp6.000 kita kurangi Rp4.500 sama dengan Rp1.500. Sedangkan secara keseluruhan permen plus roti, maka margin kontribusi 13.500 kita kurangi 7.500 sama dengan Rp6.000. Sedangkan untuk prosentasenya, cara pencariannya adalah sama. Ya, kita ingat bahwa penjualan nilainya selalu 100%. Maka, untuk mencari prosentase biaya variabel secara keseluruhan bisa 7.500 per 13.500 kita kali 100%. Maka hasilnya adalah 55,56%. Sedangkan untuk prosentase margin kontribusi sama dengan 6.000 kita banding 13.500 kita kali 100%, maka hasilnya 44,44%. Sedangkan biaya tetap di sini harus kita gabungkan antara permen dengan roti. Biaya tetap itu kan tadi contohnya adalah seperti penyusutan-penyusutan. Bisa juga seperti biaya gaji karyawan. Bisa juga seperti biaya sewa gedung. Bisa juga seperti biaya gaji tenaga kerja tidak langsung dan sebagainya. Nah, karena itu kita gunakan untuk kedua produk. Makanya langsung kita jadikan satu, yaitu sebesar Rp5.000. Maka laba usahanya, ingat rumus untuk laba usaha adalah margin kontribusi kita kurangi biaya tetap sama dengan 6.000. Kita kurangi 5.000, maka kita peroleh untuk laba usaha adalah Rp1.000. Nah, untuk pembahasan bauran penjualannya bisa kita lihat pada slide berikut. Nah, yang pertama, kita misalkan ingin menganalisis titik impas untuk kedua produk tersebut. Berapa sih kira-kira bauran penjualan berapa sih permen yang harus kita jual, roti yang harus kita jual agar kita memperoleh titik impas atau BEP-nya. Atau paling tidak, kita total pendapatan yang kita terima sama dengan biaya yang kita keluarkan. Ingat itu ya, asumsi yang pertama dan asumsi yang kedua labanya adalah 0. Itu untuk titik impas. Dengan rumus pada slide sebelumnya, maka yang pertama kita bisa mencari impas permen dan roti dalam rupiah. Kalau kita lihat, maka sama dengan biaya tetap kita bagi rasio margin kontribusi.
Untuk rumusnya di sini sama dengan rumus di slide 10. Bisa kalian lihat. Sama dengan 5.000 kita bagi 44,44%. Biaya tetap bisa kita lihat pada slide sebelumnya, 44,44% juga bisa kita lihat dalam slide sebelumnya, sama dengan Rp11.250. Baru ketika kita sudah mencari titik impas untuk kedua produk, baru kita mencari bauran produknya. Bagaimana cara mencarinya? Yang pertama, kita bisa mencari impas permen dalam rupiah. Tadi kita peroleh sama dengan 7.500 ya. Kalau kita lihat berarti itu adalah penjualan permennya tadi kan Rp7.500. Kita bagi dengan penjualan keseluruhannya Rp13.500. Kita kali dengan ini Rp11.250. Ini adalah titik impas yang kita hitung di atasnya tadi ya, untuk titik impas dalam rupiah. Maka kita peroleh untuk impas permen dalam rupiah adalah Rp6.250. Sedangkan impas roti dalam rupiah kita bisa juga dengan cara yang sama. 6.000 di sini adalah penjualan roti tadi 6.000, kita bagi 13.500 penjualan keseluruhan tadi, kita kali sama 11.250. Ini adalah perhitungan dari yang di atas. Hasilnya adalah Rp5.000. Jadi bisa dikatakan bahwa perusahaan di sini akan memperoleh titik impas atau break even point apabila perusahaan berhasil menjual permen sebesar Rp6.250 dan rotinya sebesar Rp5.000. Ini tidak bisa kita pindah-pindah. Misalkan permen dijual pokoknya totalnya 11.250 nih. Permen dijualnya adalah misalkan 5.000, yang roti kebalikannya 6.250. Itu tidak bisa ya. Nanti pada akhirnya kita tidak akan bisa memperoleh titik impas. Jadi bauran penjualan ini tidak bisa kita rubah sesuai dengan keinginan kita sendiri ya. Atau misalkan menjual permennya 6.000 aja, sisanya harus roti. Enggak, tapi ada perhitungannya seperti contoh di slide berikut ya. Nah, sedangkan untuk impas dalam unit bisa kalian lihat pada slide berikutnya. Sedangkan impas di dalam unit bisa kita hitung sesuai dengan rumus titik BEP pada slide-slide sebelumnya atau yang slide ke-10. Bisa kita lihat untuk perhitungannya pada slide berikut. Yang pertama adalah impas permen dan roti di dalam unit. Dengan rumus yang sama pada slide 10, yaitu biaya tetap kita bagi margin kontribusi per unit. Berarti biaya tetap bisa kita lihat pada slide sebelumnya, yaitu 5.000 kita bagi margin kontribusinya yang kita gunakan di dalam perhitungan ini adalah margin kontribusi bersamanya, yaitu 6.000 kita bagi 165. Ini adalah penjualan permen ditambah penjualan roti tadi. Bisa dilihat pada slide sebelumnya. Berarti sama dengan 5.000 dibagi dengan, ini adalah hasilnya, 36,36364 sama dengan 137,5 unit. Setelah kita mencari titik impas produk bersama, kita bisa mencari titik impas untuk masing-masing produknya. Itu yang kita namakan bauran penjualannya. Yang pertama, impas permen di dalam unit sama dengan biaya tetap, ya rumusnya sama, dibagi margin kontribusi yang digunakan, margin kontribusi bersama ya tetap kita menggunakan margin kontribusi bersama, dibagi yang kita gunakan adalah penjualan permen saja, yaitu 150 unit.
maka sama dengan 5.000 kita bagi 40 sama dengan 125 unit. Sedangkan impas roti dalam unit sama dengan 5.000 kita bagi margin kontribusi bersamanya ya, 6.000 kita bagi hanya penjualan rotinya saja, yaitu 15 unit. Berarti sama dengan 12,50 unit. Kalau kita jumlahkan 125 ditambah 12,50 unit, maka hasilnya adalah 137,5 unit. Nah, artinya bahwa ketika perusahaan ingin mencapai titik impas atau break even point, maka perusahaan harus menjual 125 unit ya. Jadi 100, saya ulangi lagi, 125 unit untuk permen dan juga harus menjual 12,50 unit roti. Nah, ini juga tidak bisa dibalik. Misalkan, ya udah saya hanya menjual permennya 100 unit, yang 37,5 unitnya roti. Nah, itu tidak akan mencapai titik impas kalau emang kita menjual asal-asalan untuk bauran penjualan. Jadi, ya saya ulangi lagi, manfaat bauran penjualan digunakan untuk melakukan analisis pada perusahaan yang memproduksi atau yang menjual produk lebih dari satu. Ya, nah sedangkan ini juga bisa digunakan untuk menghitung analisis target laba. Cara menghitung analisis target laba bisa kita peroleh dengan rumus yang sama, tapi biaya tetapnya kita tambah dengan target labanya. Itu bisa kalian dibuat mengerjakan tugas pada room yang berbeda. Ya, sekian pembahasan untuk analisis biaya volume dan laba. Semoga bermanfaat. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.